Relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong Jacob Duawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya
menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Demikian live viral news kali ini saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan Terima kasih Jokowi 2014-2024 telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong,
Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad islah, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta.
Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan,
memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik karena saya jadi ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden.
Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan, ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Jelang hari pergantian presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Teguh Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Teguh. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong Jacob Duawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat.
Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Teguh Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Teguh. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,
pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Adi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu
harus dimaknai sebagai pengabdian. Kalau saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Teguh Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna.
Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis.
Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik.
Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik karena saya jadi ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Teguh Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Teguh. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama.
Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium Satu Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama.
mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif.
Ia mengibaratkan politik sebagai jihad islah, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut.
Relawan buruh sahabat Jokowi, Adi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad.
Melalui pendidikan itu juga jihad. Melalui ekonomi itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Teguh Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Teguh. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi
kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang.
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa.
Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Teguh Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Denawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna.
Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis.
Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad islah, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya
kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik karena saya jadi ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini
diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian Presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Teguh Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan.
Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi.
Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik karena saya jadi ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden.
Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Adi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islam, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Jelang hari pergantian presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Teguh Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat.
Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad islah, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan menurutnya akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di Partai Kebangkitan Bangsa dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Ma'ruf, pengabdian tidak mengenal batasan dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membangun bangsa. Di tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik. Karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Viral News bersama saya Sandi Yuadita. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Presiden Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya di Kota Solo, pemasangan spanduk ternyata juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin, sapaan akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya mendatang. Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi rencananya akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat saat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea, di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan keduanya. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium 1 Wapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui pendidikan, agama, maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataan